Pemirsa, pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa hari lalu dinilai memberikan peluang bagi Nasdem untuk berkoalisi dengan pemerintahan yang baru. Partai Nasdem sebagai partai menengah dinilai cukup menarik untuk memperkuat koalisi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Pasca Pilpres pekan lalu, para petinggi partai politik mulai bermanuver. Meski hasil resmi pemilu belum diputus, peta koalisi dalam Pilpres mulai goyah. Manuver terbaru datang dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang berlangsung di Istana Minggu malam ini menjadi sorotan. Pasalnya, pertemuan kedua tokoh ini disebut-sebut sebagai sinyal awal masuknya Nasdem dalam koalisi pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Gibran. Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi bisa menjadi perantara bagi masuknya Nasdem ke dalam koalisi di pemerintahan baru. Ke depan kelihatannya kita akan melihat dua tokoh ini akan sharing sejalan ya dalam konteks mengimplementasikan kampanye, dalam konteks membangun koalisi. Saya meyakini faktor Pak Jokowi kan salah satu ya variabel atau faktor yang punya kontribusi dalam konteks pemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah, dalam konteks itu kalau misalkan Pak Surya Paloh belum jalannya belum ke Prabowo dulu lalu ke Pak Jokowi dulu, hal bagus saja. Artinya kan ada banyak hal yang dibicarakan dengan Pak Presiden. Bisa jadi tadi Pak Jokowi ingin jadi jembatan, jadi bridging ya, jadi fasilitator katakanlah antara Nasdem dengan Pak Prabowo. Tapi di saat yang sama kan mungkin membicarakan hal yang lebih banyak lagi, misalkan soal mohon maaf ya ada isu hak angket. Sementara Wasisto Raharjo Jati menilai posisi Nasdem sangat strategis untuk ditarik ke dalam pemerintahan baru. Kalaupun itu tidak ada izin atau tidak ada permisi, saya pikir itu kembali ke masing-masing elit yang bertemu ya. Karena yang perlu kita lihat sekarang, pembentukan koalisi itu adalah langkah panjang ya. Apakah koalisi itu untuk berorientasi buat kekuasaan, buat jabatan, atau buat pembuatan kebijakan publik. Karena ketiga tipe ini yang akan menentukan sistematika pembentukan koalisi sebenarnya. Jadi inilah yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan apakah ini soal permisi tidak, ya saya pikir lebih melihat arti penting posisi Nasdem sekarang ini, karena posisi Nasdem itu ada di atas PKS dan juga kemudian di atas P3 pula. Jadi saya pikir ini lebih pada mengunci posisi partai tengah sebenarnya. Selain Partai Nasdem, politisi Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku pihaknya masih terus membuka komunikasi dengan partai-partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan mendatang. Yang jelas pastinya Pak Jokowi ingin bertemu dengan sebanyak mungkin politisi-politisi ya, negarawan-negarawan dari partai-partai di luar koalisi yang ada sekarang. Saya yakin itu, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKB, termasuk PKS, termasuk P3. Oh iya, semua ya? Jadi semua. Nah, dalam konteks komunikasi, apakah hasilnya nanti ada beberapa partai berkenan bergabung dalam pemerintahan? It's okay. Apakah semua partai masih bisa? Menurut saya ya, nggak ada masalah. Apakah ada tetap beberapa partai yang di luar pemerintahan? Ya, monggo-monggo saja. Meski masih terikat dalam koalisi perubahan dalam Pilpres kemarin, secara historis Partai Nasdem selalu mendukung pemerintah dan belum pernah menjadi partai oposisi. Tim TV One mengabarkan.